Dari semua makhluk di planet tempat tinggal kita, mungkin ini satu-satunya hewan yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang keras di Mars, tardigrada. Hewan ini punya nama lain karena penampilannya yang tidak biasa, yaitu beruang air atau babi lumut. Mereka hidup di suatu tempat di seluruh dunia, dari bukit pasir pantai hingga pegunungan, dari hutan hujan Amazon yang rimbun hingga lanskap tandus Antartika. Beberapa hidup di darat, tapi tardigrada adalah makhluk yang membutuhkan air di sekitar tubuhnya untuk memungkinkan pertukaran gas dan umumnya tetap terhidrasi. Itulah kenapa mereka lebih menyukai tanah, lumut, atau dedaunan yang tertutup lapisan air. Dan karena mereka makhluk air, mereka biasanya memilih perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam. Kamu belum pernah melihat hewan-hewan keren ini karena panjangnya hanya 0,5 mm. Hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi karena mereka nyaris abadi, kita bisa berasumsi bahwa mereka memiliki taktik bertahan hidup yang luar biasa. Jika kita memasukkan mereka ke pesawat antariksa kecil dan mengirimnya ke Mars, mereka akan sedikit terkejut pada awalnya, terutama karena suhunya. Mereka memang bisa hidup dalam rentang suhu yang luas, bahkan di bawah minus 272 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Dan Mars tampak seperti planet yang sangat panas ketika melihatnya dalam foto. Tapi suhu di sana sebenarnya rendah, jauh lebih rendah daripada di bumi. Letaknya lebih jauh dari matahari dan memiliki atmosfer yang tipis, sehingga suhu di sana bisa turun hingga minus 129 derajat Celcius atau naik hingga 21 derajat Celcius. Di bumi, suhu terendah tercatat di Antartika, yaitu minus 89 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi terjadi di California, yaitu 56 derajat Celcius. Tardigrada juga cukup tangguh dalam menghadapi tekanan yang kuat. Mereka dapat menahan tekanan 6 kali lebih besar daripada tekanan di dasar lautan. Padahal, untuk setiap 10 meter kamu turun ke bawah permukaan laut, tekanannya menjadi 2 kali lipat. Jadi, pada kedalaman 3,8 km, tekanannya 380 kali lebih besar daripada di permukaan. Dan di bagian paling dalam lautan, tekanannya bisa 1100 kali lebih besar. Tekanan di planet merah sekitar 6 kali lebih kuat daripada tekanan di kedalaman lautan. Jadi, sepertinya ini sedikit terlalu kuat. Akan sulit bagi makhluk-makhluk kecil ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Mereka harus berevolusi selama beberapa generasi untuk menjadi lebih tangguh agar bisa lebih menikmati waktu mereka di Mars. Makanan bisa menjadi salah satu masalah utama mereka. Tardigrada kebanyakan memakan tanaman seperti lumut, ganggang, atau tanaman berbunga, dan mereka senang memakannya bersama bakteri. Beberapa lainnya adalah karnivora yang memakan tardigrada lebih kecil atau organisme mikroskopis lainnya. Mereka tidak akan menemukan makanan seperti ini di Mars, jadi kita harus mengisi pesawat antariksa dengan banyak makanan yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya yang berbentuk tabung. Sekarang kita sampai pada bagian rumitnya, yaitu air. Saat ini planet merah adalah gurun pasir yang kering dan berdebu. Tapi, lihatlah semua tepian sungai dan delta yang mengering itu. Air pasti pernah mengalir di permukaannya di masa lalu. Sulit untuk memahami kemana semua itu mengalir. Tapi, sangat mungkin sebagian besar air purba itu terperangkap di dalam mineral di kerak planet. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar air ini telah terlepas ke antariksa ketika radiasi matahari merusak atmosfer Mars. Tapi sebuah penelitian baru menunjukkan hanya sedikit air yang lolos, sehingga sebagian besarnya masih ada di sana, tersembunyi dan menunggu kita untuk menemukannya. Selain itu, beberapa tahun lalu para peneliti menemukan tanda-tanda mineral terhidrasi di lereng planet merah, di mana mereka melihat garis-garis gelap misterius yang tampak mengalir. Hal ini biasanya terjadi selama musim panas karena garis-garis tersebut memudar ketika cuaca menjadi lebih dingin. Aliran yang menuruni lereng bisa jadi merupakan bukti adanya air dalam bentuk cair di Mars. Para ilmuwan juga telah menemukan mineral yang mendukung pendapat ini.
Mineral-mineral ini bisa menurunkan titik beku air seperti halnya garam di jalan yang membeku. Karena itu, para ilmuwan menduga ada aliran air asin dangkal di bawah tanah yang menyebabkan garis-garis ini. Tardigrada mungkin memiliki insting yang sangat baik, mengingat mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, mereka mungkin akan menemukan air di Mars jauh sebelum kita. Tapi, kalaupun butuh waktu, mereka masih punya taktik untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Jika makhluk ini kehilangan 99% kandungan airnya, ia bisa bertahan hidup dengan menghentikan sebagian besar fungsi vitalnya. Ia mampu bertahan dalam kondisi seperti itu selama beberapa tahun. Tardigrada dapat menyerap benturan yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan hewan lain, termasuk kita. Mereka mampu bertahan dari tingkat radiasi sangat tinggi yang bisa menghancurkan manusia. Dan kalaupun kita berhasil mengirim tardigrada ke Mars, itu bukanlah perjalanan pertama mereka keluar angkasa. Pada tahun 2019, sebuah wahana antariksa pergi ke bulan, membawa ribuan tardigrada. Perpustakaan bulan pertama, sampel DNA manusia, dan arsip seukuran DVD yang berisi 30 juta halaman informasi. Idenya adalah untuk membuat arsip dari semua pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. Namun, beberapa detik sebelum wahana antariksa ini mendarat, pengendali misi kehilangan kontak dengannya, dan wahana ini menabrak permukaan bulan. Tim bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan kargo wahana ini? Setelah melalui berbagai diskusi dan analisis, mereka menduga kalau perpustakaan itu selamat, dan yang lebih gila lagi, mungkin tardigrada juga selamat. Mereka berada dalam kondisi dehidrasi, semacam tertidur, sehingga mengerut menjadi bola-bola kecil. Mereka menurunkan metabolisme dan mengeluarkan sebagian besar air dari tubuh mereka, menunggu lingkungan yang lebih baik di mana mereka bisa menjadi diri mereka yang terbaik sekali lagi. Makhluk-makhluk ini dapat bertahan seperti ini selama beberapa dekade dalam kondisi yang sangat keras. Dan ini bukanlah tur keluar angkasa yang pertama kali dilakukan oleh tardigrada. Pada tahun 2007, sebuah tim ilmuwan mengirim sekelompok beruang air kecil ini untuk mengorbit planet tempat tinggal kita di bagian luar roket selama 10 hari. Mereka melaluinya dengan baik, mengingat ketika roket kembali ke bumi, 68% dari makhluk-makhluk ini masih hidup. Para ilmuwan tidak hanya menaruh harapan pada beruang air ini, mereka terus menguji apakah ada bentuk kehidupan lain yang bisa bertahan di planet merah. Mereka melakukan eksperimen yang disebut Biomax di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka mengambil organisme kecil seperti ganggang, bakteri, dan makhluk lain yang serupa dan terus mengekspos mereka pada kondisi yang sangat keras di luar angkasa selama 18 bulan. Ini berarti hal-hal seperti perubahan suhu yang sangat besar, radiasi yang ekstrim, dan ruang hampa udara. Yang menakjubkan adalah banyak dari bentuk kehidupan kecil ini selamat dari kondisi yang keras ini dan kembali ke bumi sebagai pahlawan antariksa sejati. Jadi, mereka mungkin mampu menghadapi kesulitan hidup di Mars. Para ilmuwan juga mempelajari Archaea. Mereka adalah mikroorganisme purba kecil yang telah hidup di air laut yang asin di planet kita selama lebih dari 3,5 miliar tahun. Beberapa kerabat mereka dari kutub utara juga bertahan hidup dalam kondisi mirip di antariksa. Tapi, kehidupan di Mars tidak harus benar-benar baru. Miliaran tahun yang lalu, planet merah itu mungkin mirip bumi. Kemungkinan besar Mars memiliki air, dan air adalah salah satu bahan utama untuk kehidupan. Para ilmuwan meyakini organisme kecil yang disebut metanogen mungkin pernah hidup di sana. Mereka bersembunyi di bawah permukaan agar tetap aman dari radiasi yang keras. Organisme ini bisa saja menghirup hidrogen dan karbon dioksida dan mengembuskan gas metana. Namun, karena mereka menghirup hidrogen yang merupakan gas rumah kaca yang kuat pada masa itu, mereka mungkin telah mendinginkan planet ini secara berlebihan. Jadi, ada kemungkinan mikroba-mikroba purba ini masih ada di suatu tempat di sana, terperangkap di dalam es jauh di bawah permukaan. Mereka mungkin sedang tidur nyenyak, menunggu kondisi yang lebih baik untuk bangun,
atau ada teman baru yang keren dari bumi.